Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1721 sampai bab 1725. Li Fugui tampak tenang. Dia duduk di sofa, dan setelah memahami pikiran Potter, dia berkata terus terang, "Tuan Potter, silakan duduk." Porter sedikit terkejut dan bertanya pada Li Fugui, Apakah kamu mengenal saya?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Haha, saya tidak mengenal Anda, tetapi Anda adalah orang terakhir yang keluar. Selain itu, Tuan Henry telah memberitahu saya sebelumnya bahwa orang yang saya temui hari ini adalah Anda. Saya pikir menilai dari temperamenmu, seharusnya kamulah yang ingin bertemu denganku hari ini." Potter mengangguk dan berkata, "Analisis Tuan Li bagus. Saya memang Potter, haha, tapi tahukah Anda mengapa saya ingin mengontrol Anda?" Li Fugui bertanya dengan sadar, "Saya tidak tahu. Saya harap Tuan Porter dapat mengatakan yang sebenarnya." Porter duduk di depan Li Fugui, juga menyalakan cerutu. Setelah menarik napas dalam-dalam, lalu dia berkata kepada Li Fugui kata demi kata, "Tuan Li, saya ingin menanyakan dua hal. Pertama, apa hubungan Anda dengan Biro ke-6 Tiongkok?" Li Fugui tidak menyembunyikan apapun, walaupun dia tidak sedang berlatih. "Sekarang saya juga tahu karena pihak lain bertanya seperti ini, dia pasti tahu hubungannya dengan game ke-6. Jika dia masih menyembunyikan sesuatu, dia jelas berusaha menyembunyikannya. Oleh karena itu, dia mengatakan yang sebenarnya di depan Porter, saya adalah kapten tim kedua pada pertandingan ke-6 Tiongkok." Porter tidak menyangka Li Fugui akan mengakuinya begitu saja. Dia sedikit terkejut dan berkata, "Keberanian Tuan Li sungguh luar biasa. Saya pikir Anda tidak akan mengakuinya, Tuan Li." "Oke, karena Anda sudah mengakuinya, Tuan Li, izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda datang ke negara Yingjiang kali ini atas nama Anda sendiri, atau atas nama Tiongkok?" Kali ini, Li Fugui melewati Niangong, setelah melihat bahwa Potter tidak begitu jelas tentang masalah ini. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Potter, karena Anda mengetahui inning ke-6, Anda juga harus mengetahui bobot inning ke-6. Dengan status saya, apakah menurut Anda jika saya mewakili Tiongkok, saya mungkin bergabung dengan Sekte Guangming setelah datang ke sini? Jika saya bergabung dengan Sekte Guangming, setelah saya kembali, apakah menurut Anda saya dapat dengan mudah dilepaskan oleh pemimpinnya sesuai dengan sistem kami yang relevan?" Setelah mendengar perkataan Li Fugui, Porter benar-benar memilih untuk mempercayainya. Senyuman puas muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, saya pikir Departemen Misterius dari Biro ke-6 Anda akan sangat ketat dalam memilih anggota, tetapi hasilnya, haha. Saya tidak menduganya." Saat Potter akhirnya menunjukkan senyuman penuh arti, Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, "Tuan Potter, apa yang Anda maksud dengan tertawa seperti ini?" Porter hanya menatap Li Fugui sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi dia berpikir dalam hatinya, tampaknya hal di atas terlalu mengkhawatirkan. Dia telah menjadi anggota Sekte Guangming selama bertahun-tahun, dan sejauh ini, dia belum pernah bertemu orang yang tidak rakus akan uang. Sedangkan untuk bertemu Li Fugui, Porter sudah terpikir untuk bertemu dengannya begitu mendengar perbuatan Li Fugui. Namun saat dia akan membuat janji dengan Li Fugui keesokan harinya, tanpa diduga, dia kebetulan bertemu dengan Antonio, si vampir Markis, yang datang. Setelah melihat situasi ini, Porter hanya bisa berhenti bertemu dengan Li Fugui untuk saat ini. Bagaimanapun juga, suku darah adalah pelanggan utama yang memiliki kepentingan nyata pada Sekte Guangming mereka. Li Fugui menunda pertemuan tidak akan berdampak apapun pada Sekte Guangming mereka.
Awalnya saya mengira setelah bertemu dengan Antonio dan kedua belah pihak menyelesaikan urusan masing-masing, dia akan segera datang ke kota Nuewe. Hasilnya lagi-lagi tidak terduga. Sore harinya saat mengantar Antonio berangkat, dia baru saja meminta sekretarisnya untuk menyiapkan transfer. Saya tidak ingin keluar sebelum saya bisa. Tuan Hugo, pemimpin sekte Guangming, benar-benar datang ke pintu. Di saat yang sama, dia juga membawakan pesan penting untuknya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hugo, Porter merasa sedikit tidak percaya. Dia tertegun untuk waktu yang lama, setelah mengkonfirmasi apa yang dikatakan Hugo. Porter kemudian menanyakan pandangan para pemimpin senior sekte Guangming tentang masalah ini. Permintaan Hugo juga sangat sederhana, yaitu membiarkan Porter mengendalikan Li Fugui sepenuhnya dengan segala cara. Menurut gagasan Guangming Men, selama Li Fugui bisa dikendalikan, saat itu, Hugo dan yang lainnya bisa datang dan menanyakan lebih banyak informasi tentang Tiongkok dari Li Fugui. Cara terbaik adalah mengendalikan Li Fugui sepenuhnya. Bagaimanapun, mereka kini telah mengetahui betapa mulianya status Li Fugui di Tiongkok. Selama Li Fugui bersedia melayani sekte Guangming dengan tulus, kemudian sekte Guangming mereka akan menjadi geng terkuat di antara banyak kekuatan bawah tanah di negara asing yang menerobos masuk ke Tiongkok. Pada saat yang sama, melalui berbagai operasi, mereka dapat sepenuhnya mengendalikan perekonomian Tiongkok dalam waktu singkat, sehingga mencapai tujuan mengendalikan Tiongkok di belakang layar. Tentu, pada level Porter saat ini, dia tidak pernah bisa membayangkan masa depan jangka panjang seperti itu. Dia hanya tahu bahwa tidak ada salahnya melakukan sesuatu sesuai petunjuk di atas. Itu saja, Porter menjalani beberapa hari penyaringan. Setelah mengidentifikasi personel yang tepat, kemudian dia memimpin anak buahnya dan bergegas menuju kota Nuewe. Setelah tiba di kota Nuewe, Porter sekali lagi bertanya dari berbagai sumber dan mengetahui lebih banyak tentang Li Fugui. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah ahli yang luar biasa, Porter menjadi lebih berhati-hati mengenai masalah ini. Awalnya, dia berencana membawa langsung tuannya untuk mengepung Li Fugui. Hanya untuk berada di sisi yang aman, dia secara khusus memilih lokasi di sini, dan meminta Henry menipu Li Fugui dan Katie untuk datang ke sini. Tujuannya, dia hanya ingin menangkap Li Fugui hidup-hidup dalam satu gerakan. Saya pikir Li Fugui adalah pria yang tangguh dan luar biasa. Selain itu, anak ini adalah anggota biro ke-6 paling rahasia di Tiongkok. Porter mengira begitu kedua belah pihak bersentuhan, pertempuran sengit pasti akan terjadi. Namun dilihat dari penampilan Li Fugui saat ini, Porter merasa kekhawatirannya tidak perlu. Anak ini di depanku, tidak ada dedikasi nyata untuk melayani Tiongkok. Dia mungkin seperti selebriti lainnya di dunia, semua yang dia lakukan adalah untuk melayani dirinya sendiri. Sadarilah ini, Porter tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, dalam hal ini, apa pendapat Anda tentang bergabung dengan sekte Guangming kami?" Hadapi pertanyaannya, Li Fugui, yang telah memahami seluruh pemikiran Porter, tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurut Anda?" Saya perlu memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Sejujurnya, bergabung dengan sekte Guangming hanya untuk ketenaran dan kekayaan. Tetapi dengan status saya saat ini dan keserakahan akan keuntungan, hal itu jelas tidak perlu. Porter bertanya, "Jadi, yang Anda inginkan hanyalah kekuasaan?" Li Fugui mengangguk. Dia berkata terus terang, "Ya, Tuan Porter, tebakan Anda benar. Saya pandai dalam segala hal. Hal terburuk tentang saya adalah keserakahan saya akan kekuasaan. Itulah mengapa saya melakukan perjalanan ribuan mil untuk mencari Tuan Henry,
berharap untuk bergabung dengan Sekte Guangming dan mendapatkan bantuan dari orang-orang besar sehingga saya dapat memiliki kekuatan yang lebih besar di tangan saya. Porter melihat Li Fugui berbicara begitu lugas. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Dalam hal ini, sepertinya saya harus melaporkan situasi ini kepada pemimpin sekte kita." Mata Henry hampir jatuh ke tanah. Dia memandang Potter dengan tidak percaya. Bibirnya sedikit bergetar dan dia bertanya, "Tuan Potter, apa yang Anda katakan?" "Penjaga gerbang-gerbang Guangming kita akan datang." Potter mengangguk, namun ekspresi wajahnya masih sangat serius. Setelah melihat ke arah Henry, Porter berkata dengan santai, "Saya tidak ingin siapapun memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di sini hari ini, termasuk Anda. Juga, kamu harus tetap di sini dengan jujur. Kamu tidak bisa menghilang dari pandangan kami sampai masalah ini benar-benar terselesaikan." Henry mengangguk cepat setuju. Meskipun dia sekarang dianggap sebagai pemimpin menengah dan senior dari Sekte Guangming. Namun sejauh ini, orang paling kuat yang pernah dia lihat di Sekte Cahaya adalah Potter. Namun saya tidak menyangka kali ini, saya akan bertemu dengan pemimpin Sekte Guangming karena seorang pemuda dari Huaxia yang baru saja bergabung dengan Sekte Guangming. Tapi apa yang Porter katakan selanjutnya, rahang Henry hampir terjatuh. Potter mengangguk setelah Henry. Dia terus berkata kepadanya, "Henry, kamu dapat meminta beberapa anak buahmu lagi untuk datang sekarang. Keamanan harus terjamin dalam radius 50 mil. Terserah Anda untuk mengatur bagaimana penerapannya." Henry sedikit mengernyit. Dengan ekspresi penasaran di wajahnya, dia menatap Potter dan bertanya, "Tuan, selain Tuan Hugo, apakah ada orang lain yang datang?" Porter mengucapkan kata demi kata, "Jangan bertanya lebih lanjut secara spesifik. Apa yang harus saya katakan dan bagaimana Anda mengaturnya? Anda akan tahu kapan personelnya tiba." Ada sedikit senyuman di bibir Li Fugui. Saat ini, dia sudah tahu siapa lagi yang akan dia temui selain Hugo hari ini. Faktanya, hingga saat ini, Li Fugui tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Awalnya, dia mengira dia akan bisa melihat Potter hari ini, dan kemudian melalui Potter, bertemu dengan para pemimpin tingkat tinggi Sekte Guangming. Menghitung waktu, setidaknya butuh 10,5 hari sebelum dia berhubungan dengan tetua dari Sekte Guangming. Tapi sekarang tampaknya, keingintahuan Sekte Guangming tentang dirinya bahkan lebih kuat daripada rasa ingin tahunya tentang Sekte Guangming. Henry melihat ekspresi agak tidak senang di wajah Potter. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Baiklah Pak, saya tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, saya akan pergi dan mengatur masalah ini sekarang." Tunggu hingga Henry meninggalkan ruangan, dipimpin oleh dua anak buah Porter. Potter kemudian dengan serius memperingatkan anak buahnya, "Kalian bertiga, ikat dia untukku." Pada saat ini, Li Fugui menoleh ke Porter dengan enggan, "Tuan Porter, apakah ini perlu? Bukankah saya hanya ingin bertemu dengan pemimpin tingkat tinggi dari Sekte Guangming Anda? Anda juga mengikat saya. Mengapa? Bukan, mungkin. Apakah kamu masih takut aku akan melakukan apapun terhadap mereka di sini?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Porter berkata kepada Li Fugui dengan senyum tipis, "Tuan Li, tolong jangan salah paham. Identitas Tuan Hugo dan beberapa tetua kami di Sekte Guangming benar-benar istimewa. Sejauh yang saya tahu, sihir Tiongkok Anda adalah sangat kuat. Untuk amannya, aku hanya bisa mengikatmu terlebih dahulu." Li Fugui hanya tersenyum tipis saat dia melihat seseorang berjalan ke arahnya dengan membawa tali. Li Fugui tidak terus menghentikannya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dengan patuh. Biarkan pihak lain mengikat tangannya, sebenarnya,
Bagaimana Porter dan yang lainnya tahu? Tali yang mereka ikat pada Li Fugui tidak berbeda dengan rambut Li Fugui. Yang dia ingin lakukan hanyalah membebaskan diri. Hanya diperlukan sedikit tenaga. Tali yang kelihatannya sangat kuat ini akan putus dalam sekejap. Setelah Li Fugui diikat, Porter meminta anak buahnya untuk mengawasi Li Fugui dan Casey, dan berjalan menuju jalan untuk menghubungi Hugo dan yang lainnya. Sebelum pergi, Porter tidak lupa memberikan peringatan serius kepada bawahannya. Saat Henry menyelesaikan pengaturannya, minta dia untuk datang langsung kepadaku ke atas. Semua pria itu mengangguk setuju. Begitu Porter pergi, Casey mendatangi Li Fugui dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan bertanya pada Li Fugui dengan prihatin, "Tuan Li, bagaimana perasaan Anda sekarang? Jika tidak, saya akan membantu Anda mencari jalan keluar sekarang. Bolehkah aku mengajakmu keluar?" Li Fugui tersenyum. Melihat Casey, dia berkata terus terang, "Apakah kamu masih bisa berjuang untuk keluar?" Casey berkata dengan percaya diri, "Tuan Li, sejak saya keluar dari kamar bersama Anda, saya merasa penuh kekuatan. Selama Anda mengangguk sekarang, saya bersedia melawan mereka semua." Senyuman puas muncul di bibir Li Fugui, dan dia berkata dengan tenang, "Senang sekali kamu memiliki pemikiran seperti itu. Haha, sekarang kamu bisa duduk diam di sampingku. Adapun bagaimana menangani masalah ini, jangan khawatir. Oh, mungkin akan ada lebih banyak orang yang datang nanti, jadi jangan terlalu banyak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Saat mereka menanyakan sesuatu padamu, kamu menjawabnya dengan jujur." Casey tampak curiga, menatap Li Fugui. Dia bertanya, "Tuan Li, selain Tuan Hugo, siapa lagi yang akan datang menemui Anda nanti?" Li Fugui tidak memberitahu Katie siapa orang yang datang itu. Lagi pula, identitas orang-orang ini terlalu istimewa. Kalau begitu, beritahu Casey sekarang. Casey tahu siapa yang akan dia temui selanjutnya, jadi dia merasa panik dan melakukan sesuatu yang tidak terduga, yang akan merepotkan. Jadi setelah menghadapi pertanyaan Casey, Li Fugui hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu detailnya. Saya akan memberitahu Anda saat pihak lain datang." Keduanya sedang berbicara, Henry sudah membuat pengaturan. Dia baru saja masuk dari ruang tamu villa dan melihat Li Fugui diikat oleh anak buah Porter. Dia bergegas dan meletakkan tangannya di bahu Li Fugui dengan prihatin. Saat telapak tangan Henry bersentuhan dengan tubuh Li Fugui, rambut di tubuh Li Fugui berdiri. Dia berkata tanpa daya kepada Henry, "Tuan, bisakah Anda melepaskan tangan Anda dari saya?" Mata Henry penuh cinta. Melihat Li Fugui, dengan berlinang air mata, dia berkata kata demi kata, "Tuan Li, ini semua salahku. Ini semua salahku karena aku tidak membantumu mencari tahu tentang masalah ini sebelumnya. Sekarang kamu sudah terikat, jangan khawatir, aku akan menemui Mer Porter sekarang dan memintanya untuk melepaskanmu." Dengarkan kata-katanya, Li Fugui tersenyum pahit dan berkata kepada Henry, "Tidak, menurutku Tuan Porter tidak bermaksud menyakitiku. Lihat aku sekarang, kecuali diikat. Apakah kondisiku tidak baik?" Henry tersedak dan berkata, "Tapi aku merasa tidak enak saat melihatmu seperti ini." Li Fugui hampir mati karena mual. Dia buru-buru berkata, "Tuan Henry, tolong jangan katakan itu. Bisakah Anda menjauh dari saya dulu? Hei, tangan Anda, jangan sentuh wajah saya dengan tangan Anda." Melihat Li Fugui tiba-tiba menjadi marah, Henry segera mengembalikan tangannya. Ada juga ekspresi agak malu di wajahnya. Dia tampak sedikit malu dan berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, saya benar-benar malu, saya tidak dapat menahannya. Saya tidak dapat menahannya." Casey awalnya mengkhawatirkan keselamatan Li Fugui. Tapi sekarang,
setelah melihat aksi Li Fugui dan Henry. Casey hampir tertawa, akhirnya membujuk Henry untuk naik ke atas untuk mencari Potter. Casey segera mendekati telinga Li Fugui dan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, saya baru menyadari bahwa Tuan Henry sepertinya memiliki kesan yang baik terhadap Anda. Sepertinya dia sangat menyukai Anda." Li Fugui juga mengalami masalah. Untuk menangkap Henry sesegera mungkin, dia menggunakan kekuatan sihir berkali-kali saat itu. Awalnya, berdasarkan berapa kali mereka berdua berhubungan, jika Li Fugui secara bertahap menggunakan kekuatan sihirnya, hal yang paling bisa dia lakukan adalah membuat Henry memiliki kesan yang baik padanya. Namun setelah menggunakan kekuatan sihir berkali-kali, perasaan Henry terhadap Li Fugui telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kesan bagus sejak awal, sekarang sudah menjadi cinta secara langsung. Mendengar perkataan Casey kali ini, Li Fugui berkata tanpa daya, "Berhenti bicara omong kosong, bagaimana aku bisa bersamanya?" Ngomong-ngomong soal, bahkan Li Fugui sendiri merasa malu untuk mengatakan apa yang dia katakan selanjutnya. Casey terkekeh dan berkata, "Tuan Li, apakah Anda malu?" Li Fugui memarahi, "Kamu sangat pemalu. Oke, jangan lihat lelucon saya di sini. Jika Henry datang lagi nanti, kamu bisa mengusirnya." Casey tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak berani. Bagaimanapun, Tuan Henry adalah atasan langsung saya. Bagaimana saya bisa tidak menghormatinya?" Wajah Li Fugui memerah karena menahan emosinya. "Saya sudah mulai memikirkan bagaimana saya akan menangani Henry setelah masalah ini selesai. Lagi pula, reputasinya tidak bisa rusak begitu saja, bukan? Jika tersiar kabar bahwa dia telah mengunjungi negeri Yingjiang dan mendapatkan cinta dari seorang paman, ini pasti akan menjadi aib seumur hidup baginya. Namun, apa yang kamu takutkan?" Tepat ketika Li Fugui tidak ingin melihat Henry. Dalam waktu 5 menit setelah Henry naik ke atas, dia turun dengan senyuman di wajahnya. Dia belum datang ke Li Fugui, Henry tersenyum bahagia dan berkata, "Tuan Li, kabar baik, Tuan Potter setuju untuk membiarkan saya melepaskan Anda. Ayo, saya akan membantu Anda melepaskan talinya sekarang." Jantung Li Fugui berdetak kencang, dia melihat Henry menari ke arahnya. Memikirkan adegan di mana Henry mengulurkan tangan dan menyentuhnya barusan. Li Fugui segera berdiri, sebelum Henry mendatanginya, dia mulai mengedarkan sedikit vitalitas di tubuhnya. Kemudian tali yang mengikatnya mengeluarkan suara patah. Tali itu langsung pecah menjadi beberapa bagian, Li Fugui melihat ini. Kemudian dia buru-buru mengulurkan tangannya, melambai kepada Henry dan berkata, "Tuan Henry, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya sendiri sudah melepaskan ikatannya." Ada ekspresi kecewa di mata Henry. Setelah berjingkat ke arah Li Fugui, Henry berbisik, "Tuan Li, coba saya lihat apakah ada kemerahan atau bengkak di pergelangan tangan Anda." Li Fugui dengan cepat menyingsingkan lengan bajunya. "Buka pergelangan tangan Anda," dia berkata dengan serius kepada Henry, "lihat, tidak ada masalah sama sekali di pergelangan tanganmu sekarang." Henry tersenyum kecil, dia mendekat dan melihat pergelangan tangan Li Fugui. Setelah memastikan tidak ada kemerahan atau bengkak, Henry menyeringai pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, Anda benar-benar orang yang paling berkuasa di sekte Guangming kami. Sebelum Anda datang, apalagi seorang inisiat biasa, bahkan seorang mahasiswa seperti saya tidak dapat bertemu dengan guru dari sekte Guangming kita. Tapi sudah berapa lama kamu bergabung dengan sekte Guangming? Kamu sudah bisa bertemu dengan pemimpin sekte kami. Dan menurutku selain ketua sekte, orang-orang yang datang kali ini juga harus memiliki wakil ketua sekte. Pasti ada banyak pejabat tingkat tinggi dari sekte Guangming.
Kalau tidak, Tuan Potter tidak akan bisa bertanya padaku mengatur orang untuk mengusir semua orang dalam radius 50 mil. Itu membahayakan keselamatan. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia bertanya kepada Henry dengan sedikit terkejut, apa katamu? Pernahkah kamu melihat pemimpin sektemu di sekte Guangming begitu lama? Henry menjawab dengan jujur, tidak, saya hanya tahu bahwa di atas gerbang Guangming ada kepala sekolah, di atas kepala sekolah ada wakil ketua sekte dan ketua sekte, dan di atas wakil ketua sekte dan ketua sekte ada para tetua. Titik petik 2 petik 2. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang siapa ketua sekte dan wakil ketua sekte atau seperti apa rupa mereka. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, apakah kamu tidak tahu siapa yang lebih tua? Henry menghela nafas tak berdaya dan berkata, meskipun saya tahu siapa yang lebih tua, identitas pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte terlalu misterius. Lagi pula, meskipun Anda dan saya tahu tentang para senator ini, kita biasanya tidak melihat mereka. Li Fugui tersenyum, dia bersandar di sofa dan tidak melanjutkan bertanya. Bagaimanapun, dia telah melewati Nian Gong, dari apa yang dipikirkan Henry, dia mengetahui semua yang ingin dia ketahui. Kali ini, Casey bertanya kepada Henry dengan rasa ingin tahu, Tuan Henry, bisakah Anda memberitahu saya kapan mereka akan datang? Hadapi pertanyaannya, Henry menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, ini akan memakan waktu beberapa jam, kan? Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang ada di kota Nuoyue. Kata-kata itu jatuh begitu saja, Potter juga turun dari lantai atas. Dia tersenyum pada Casey, Li Fugui dan yang lainnya dan berkata, jangan khawatir, mereka tidak perlu menunggu beberapa jam. Mereka akan datang dengan pesawat khusus. Saya yakin Anda akan dapat melihat mereka dalam waktu kurang dari 2 jam. Li Fugui tersenyum pada Porter dan mengucapkan terima kasih. Kemudian rasanya seperti tiba di rumah saya sendiri. Dia berbaring di sofa dan mulai tertidur, pemandangan ini. Porter langsung dikalahkan, dia menatap Li Fugui dengan mata terbuka lebar dan memejamkan mata untuk tidur. Setelah sekian lama, Porter akhirnya mau tidak mau bertanya kepada Li Fugui dengan serius, Tuan Li, bisakah kamu tertidur? Li Fugui memunggungi Porter, menutup matanya, dia berkata dengan tidak sabar, Tuan Porter, jika Anda tidak ada urusan, tolong jangan ganggu saya. Saya sudah lama tidak beristirahat dengan baik sejak saya datang ke tempat Anda. Saya kebetulan saja manfaatkan kenyataan bahwa saya tidak ada pekerjaan hari ini. Istirahatlah selama 2 jam. Potter tidak tahan dengan ini. Dia biasanya bertemu dengan anggota sekte Guangming. Apalagi seorang pemula yang baru datang ke sini, bahkan mahasiswa di setiap kota. Bertemu dengan diri sendiri ibarat tikus bertemu kucing, tapi sekarang anak ini sangat membenci dirinya sendiri. Pikirkan ini, Porter berkata dengan keras, Tuan Li, tolong bangun. Dengarkan kata-katanya, Li Fugui berbalik tanpa daya, bersandar malas di sofa dan bertanya pada Porter, ada apa? Ada apa denganmu? Porter berkata dengan lantang, Tuan Li, tolong jangan lupa bahwa Anda ada di rumah saya sekarang. Apakah Anda orang China begitu kasar? Kali ini, Li Fugui sedikit tidak senang, dia sedikit mengernyit. Menatap Potter, dia berkata-kata demi kata, Tuan Potter, saya menyarankan Anda untuk tidak berbicara kepada saya seperti ini. Anda boleh menghina saya, tapi tolong jangan bawa kami Tiongkok bersama Anda. Dahi Potter sudah dipenuhi garis-garis hitam, dia mengepalkan tangannya. Dia berkata dengan keras kepada Li Fugui, Tuan Li, apa maksud Anda dengan ini, apakah Anda mengancam saya? Li Fugui tahu bahwa Hugo dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke kota Nuoyue. Jadi, dia tidak perlu khawatir akan memutuskan hubungannya dengan Potter sepenuhnya.
Melihat Potter hendak melakukan sesuatu padanya, Li Fugui lalu tersenyum santai dan berkata, "Aku hanya mengancammu." "Ada apa? Apa kamu tidak mengizinkannya?" Potter langsung menjadi marah. Baru saja ketika anak buahnya menodongkan senjatanya ke kepala anak di depannya, dia patuh seperti anak kucing. Tidak menyangka sekarang, baru beberapa menit berlalu sejak pistol itu dipindahkan. Orang ini sangat keras kepala, pikirkan ini. Potter berbalik dan menatap anak buahnya di ruangan itu. Orang-orang berbaju hitam yang baru saja mengepung Li Fugui langsung mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan moncongnya ke kepala Li Fugui. Lihat situasi ini, Li Fugui hanya memandang pria berbaju hitam di sekitarnya dengan ekspresi tenang. Kemudian semua orang tersenyum dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan pistol di tanganmu?" Dengarkan ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Porter bahkan lebih terhibur dengan kepercayaan diri Li Fugui. Dia membungkuk, matanya penuh dengan penghinaan. Dia melihat punggung Li Fugui. Porter kemudian tersenyum pada salah satu pria berbaju hitam dan berkata, "Kamu, tembak dan tunjukkan pada Tuan Li, dan katakan padanya bahwa pistol di tanganmu bukanlah pistol mainan, tapi Desert Eagle asli." Kata-kata itu jatuh begitu saja, jangan menunggu pria berbaju hitam mengambil tindakan. Li Fugui tiba-tiba menyingkir, semua orang berkedip. Li Fugui sudah sampai di depan pria berbaju hitam yang hendak menembak. Saat ia mengambil tindakan, pistol lawan sudah jatuh ke tangan Li Fugui. Li Fugui melihat pistol di tangannya dengan hati-hati. Dia tersenyum pada semua orang dengan penuh minat dan berkata, "Haha, apakah ini Desert Eagle yang legendaris? Mengapa ini tidak berbobot? Apakah hal semacam ini benar-benar bisa membunuh orang?" Sambil berbicara, Li Fugui mengarahkan pistolnya ke pelipisnya. Di depan semua orang, Li Fugui menarik pelatuknya tanpa berpikir. Ledakan, hanya satu suara tembakan yang terdengar. Mata Casey hampir jatuh ke tanah, kaki Henry menjadi lemah. Dia langsung roboh ke tanah, adapun Potter, seluruh tubuhnya gemetar saat ini. Dia tidak menyangka orang idiot di depannya akan dengan bodohnya menembak kepalanya sendiri. Berpikir bahwa Hugo dan yang lainnya sudah dalam perjalanan ke kota Nuoewe. Jika ketua sekte dan wakil ketua sekte datang ke kota Nuoewe, yang akan mereka lihat adalah mayat. Akankah hidupku hilang saat itu? Setelah menyadari hal ini, Potter bergegas maju dengan tergesa-gesa. Namun, sebelum Porter datang ke Li Fugui, kemudian Li Fugui menjatuhkan pelurunya ke tanah sambil tersenyum. Kemudian dia tersenyum pada Potter dan berkata, "Aku bilang benda ini pasti tidak bisa membunuh siapapun. Lihat, aku bahkan menembak diriku sendiri di kepala, dan kecepatan pelurunya sangat lambat." Kata-kata ini tepat pada tempatnya. Ruang tamu besar itu terdiam sesaat. Potter tiba-tiba berhenti. Mata melebar, dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Henry tidak dapat menahannya dan mulai menangis dengan keras. "Tuan Li, apakah Anda berencana menakuti saya?" "Wuho, saya pikir Anda akan mati, tetapi saya tidak menyangka. Saya tidak melakukannya, kuharap kau masih hidup." Casey mau tidak mau bergegas menghampiri Li Fugui, membuka tangannya, dan langsung memeluk Li Fugui. Li Fugui tersenyum tipis. Dia menepuk punggung Casey dengan lembut dan berbisik kepada Casey, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Benda asing yang kamu miliki ini tidak akan menyakiti sehelai pun rambut di kepalaku." Pada saat ini, Potter dengan cepat menjadi tenang, bibirnya sedikit bergetar. Dia buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Tuan Li, kamu. Siapa kamu?" Li Fugui mendatangi Potter sambil tersenyum. Setelah menarik Porter untuk duduk di sofa di sebelahnya,
Dia tersenyum dengan tenang dan berkata kepadanya, "Saya hanya orang biasa di Tiongkok." Otak Potter masih sangat berguna. Dia paling khawatir saat ini. Ini adalah keselamatan Hugo dan lainnya. Saya pikir anak di depan saya itu lemah. Saya tidak menyangka bahwa dia adalah seorang master yang luar biasa. Saya pikir orang berikutnya yang akan datang ke sini, selain Hugo juga adalah tetua dari Sekte Guangming. Potter tersentak, pikirannya berubah. Dia segera berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, bolehkah saya naik ke atas?" Li Fugui telah memahami pikiran Porter. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Potter, apa yang kamu lakukan di atas?" Dengan senyum tipis di bibirnya, Porter mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, saya sangat mengagumi seni bela diri Anda, jadi saya ingin naik ke atas dan membawa Anda turunkan anggur merah yang kusayangi selama bertahun-tahun dan aku minum bersamamu hari ini." Saat ini, Li Fugui belum berbicara. Henry sudah melihat petunjuknya. Awalnya, dia akan berdiri di sisi Potter apapun yang terjadi. Tapi sekarang, setelah apa yang terjadi tadi, dia menyadari bahwa dia telah benar-benar jatuh cinta pada pemuda di depannya. Jika Li Fugui dibiarkan mati, maka hidupnya tidak akan ada artinya. Pikirkan ini, Henry segera mengingatkan Li Fugui, "Tuan Li, jangan biarkan dia naik ke atas." Tuan Porter harus naik ke atas untuk menghubungi pemilik pintu. Li Fugui tidak menyangka Henry akan berdiri dan membantunya sekarang. Terkejut, di sebelahnya, Potter tiba-tiba bergegas dan mengutuk Henry dengan keras, "Brengsek. Kamu mau mati? Tahukah kamu bahwa kamu sekarang adalah pemimpin Sekte Guangming?" Dia tidak menunggu Potter mengucapkan kata-kata selanjutnya. Li Fugui berdiri, melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Porter. Dia memandang Porter dan berkata kata demi kata, "Tuan Porter, tolong lepaskan tangan Anda sekarang." Porter mengerutkan kening, matanya dipenuhi sedikit kebencian. Dia melirik ke arah Li Fugui, dan kemudian mengancam Li Fugui dengan dingin, "Tuan Li, jangan berpikir bahwa karena kamu begitu kuat dalam seni bela diri, kamu tidak menganggap serius saudara-saudaraku di sini. Saya akan memberi perintah sekarang dan biarkan mereka melakukannya bersama-sama. Jika kamu tidak percaya, kamu masih bisa bertahan." Li Fugui dengan paksa melepaskan tangan Porter dari tangan Henry. Lalu dia tersenyum pada Porter dan berkata, "Kalau begitu cobalah." Potter mundur 2 langkah. Dia sudah memikirkannya, ketika dia memberi perintah dan anak buahnya yang berpakaian hitam bertarung dengan Li Fugui. Dia dapat mengambil kesempatan untuk menelepon Tuan Hugo dan memintanya untuk tidak ikut dengan para tetua. Pikirkan ini, Porter berkata dengan dingin kepada Li Fugui. "Coba saja, saudaraku. Bersiaplah untukku." Kata-kata itu jatuh pada tempatnya. Orang-orang berbaju hitam ini tiba-tiba beraksi bersama. Tepat di antara petir dan batu api, Li Fugui tiba-tiba bergegas ke kerumunan. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Potter tidak punya waktu untuk berbalik. Selusin anak buahnya berbaju hitam melayang ke udara seperti tetesan air hujan. Kemudian jatuh dengan keras dan menghantam tanah, bang bang bang. Diiringi dengan suara yang teredam, saat ini, Casey dan Henry memandang Li Fugui dengan lebih banyak cinta di mata mereka. Keduanya saling memandang, Casey juga mengambil tindakan. Lagi pula, dia sudah lama ingin melakukan sesuatu untuk membantu Li Fugui. Sayangnya dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk membantu Li Fugui. Li Fugui melihat Casey dan mengambil tindakan, lalu dia berhenti. Sesampainya di depan Porter dalam sekejap, Li Fugui berkata kepada Porter sambil tersenyum, "Tuan Porter, ayo pergi. Saya akan pergi bersamamu untuk mengambil anggur merah." Bibir Porter mulai bergetar, dia mengulangi satu kalimat dalam pikirannya, "Itu terlalu kuat, ini terlalu kuat."
Selain itu, Potter menatap Casey yang sudah mengambil tindakan. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, dia tidak mengenal Lee Fugui dengan baik, tapi dia cukup akrab dengan Katy. Sejauh yang dia tahu, Katy hanyalah seorang gadis lembut biasa. Tapi sekarang, Casey seperti binatang buas di antara orang-orang berbaju hitam ini. Siapapun pria berbaju hitam yang melakukan kontak dengan Casey akan terbunuh seketika seolah-olah dia tersengat listrik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pemandangan di depannya benar-benar mematahkan pemahaman Potter tentang dunia. Lee Fugui tersenyum, berpura-pura penasaran, dia bertanya pada Potter, "Tuan Potter, apa maksudmu dengan mustahil?" Potter berkata dengan gemetar, "Casey, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat?" Lee Fugui tertawa santai dan berkata, "Apa yang saya pikirkan. Jadi Anda penasaran mengapa Casey menjadi begitu kuat? Sejujurnya, Casey sama kuatnya dengan dia sekarang, semua karena dia belajar dengan saya. Sihir Tiongkok kami kekuatan." Pupil Potter membesar. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Kekuatan magis Tiongkok, apakah itu benar-benar kuat?" Lee Fugui bertanya balik, "Apakah kamu tidak percaya?" Potter menarik napas dalam-dalam setelah memaksa diriku untuk tenang. Dia berbalik dan memandang Lee Fugui dan berkata, "Ya, saya tidak percaya." Lee Fugui berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak percaya, aku bisa mengajarimu sedikit." Saat ini, Casey telah menyelesaikan pertarungannya. Dia segera mendatangi Lee Fugui dan berbisik kepadanya, "Tuan Lee, Anda tidak boleh mengajari dia keterampilan sihir yang begitu kuat." Lee Fugui tersenyum tidak setuju dan berkata, "Tidak masalah. Bukankah dia tidak percaya pada kekuatan sihir Tiongkok kita? Saya akan membiarkan dia mempercayainya sekarang." Henry juga datang saat ini. Dia segera berkata kepada Lee Fugui, "Tuan Lee, jika Anda mengajari dia keterampilan magis seperti itu dan dia berbalik melawan Anda, bukankah kita akan mendapat masalah?" Lee Fugui tertawa terbahak-bahak, "Haha, kamu masih mengkhawatirkan ini. Jangan khawatir, apa yang kuberikan padanya hanyalah setetes air di ember." Jelas sekali, Henry dan Katy tidak tahu apa-apa, keduanya memandang Lee Fugui dengan rasa ingin tahu. Lee Fugui melihat ekspresi ragu dari kedua orang itu. Maka dia tersenyum dan menjelaskan kepada mereka berdua, 9 sapi dan sehelai rambut, artinya ilmu bela diri yang saya wariskan kepada mereka hanyalah sehelai rambut dari 9 ekor sapi. Casey adalah orang pertama yang bereaksi, dia bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Jadi, seni bela dirimu saat ini adalah sapi berkepala 9. Lee Fugui mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, "Bisa dibilang seperti ini." Porter, yang baru saja mempelajari keterampilan sihir Lee Fugui, berbalik dan memukuli orang-orang di depannya sampai mati. Setelah mendengar kata-kata Lee Fugui, dia merasa seolah-olah seseorang telah mengambil 3 jiwa dan 7 jiwanya, dan matanya kosong. Merosot ke tanah, Lee Fugui meraih Porter, "Pertanyaan, Tuan Potter, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak bicara?" Potter tersedak dan berkata, "Aku. Apa lagi yang bisa kukatakan sekarang? Sudah berakhir. Guang Mingmen benar-benar akan mati kali ini." Lee Fugui menepuk bahu Porter, menariknya untuk duduk di kursi, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Guang Mingmen tidak akan dihancurkan." Porter memandang Lee Fugui dan bertanya, "Mengapa?" Lee Fugui tersenyum dan berkata, "Ketika saya bertemu Hugo dan beberapa perwakilan senior Anda dari Sekte Guangming, Anda akan tahu mengapa saya mengatakan ini." Pupil Potter membesar, dia bertanya dengan tidak percaya, "Apa yang kamu katakan? Bagaimana Anda tahu bahwa selain pemimpin sekte kami, Tuan Hugo, para senator juga datang ke tempat kami? Saya tidak memberitahu Anda tentang hal ini." Lee Fugui tersenyum misterius dan berkata, "Haha, sudah kubilang, Tiongkok adalah negara ajaib.
Menurutmu apakah peradaban 5.000 tahun bisa diketahui orang luar dengan begitu mudah? Kesombongan di mata Potter telah hilang sepenuhnya. Dia menundukkan kepalanya dengan putus asa, sambil terkejut dalam pikiranku. Dia sangat ragu tentang niat sebenarnya Li Fugui datang ke gerbang Guangming. Lagi pula, tuan yang sangat kuat, menurut akal sehat, sama sekali tidak perlu bergabung dengan mereka di Sekte Cahaya. Bahkan menurutnya, selama Li Fugui mau mendirikan organisasinya sendiri, kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan organisasi manapun di dunia. Itu hanya rasa ingin tahu. Potter tidak berani bertanya apapun, dia hanya merosot di sofa dan terdiam tanpa akhir. Li Fugui melihat sekeliling ruangan, dia melihat pria berbaju hitam yang baru saja dipukuli sampai mati tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan di dalam ruangan. Li Fugui tersenyum pada Potter di depannya dan berkata, "Tuan Potter, saya pikir Tuan Hugo dan yang lainnya akan membutuhkan waktu 1 jam lagi untuk tiba. Sebelum mereka datang, bisakah Anda memindahkan mayat-mayat ini ke samping?" Untuk Porter, dia tidak punya pilihan sekarang, semua yang bisa dia lakukan. Mereka hanya bisa bertindak sesuai perintah Li Fugui. Bahkan, setelah berangsur-angsur menjadi tenang, Potter sudah mempunyai pemahaman baru tentang pemuda di depannya. Dia bisa merasakannya secara samar. Tujuan pemuda di depan saya ini jelas tidak sesederhana bergabung dengan Sekte Guangming. Apa yang ingin dia lakukan kemungkinan besar adalah mengendalikan seluruh Sekte Guangming dan duduk di kursi yang tingginya sama dengan para tetua Sekte Guangming. Bahkan, dia mungkin juga mencoba mengendalikan para tetua dari Sekte Guangming ini. Jika seseorang memberitahunya niat Li Fugui di awal, dia pasti akan mengira orang lain itu berbicara omong kosong. Tapi sekarang, dia benar-benar melihat betapa kuatnya Li Fugui. Saya melihat keajaiban negara Tiongkok, ya, bagaimana peradaban yang berumur ribuan tahun bisa begitu mudah dipahami oleh dunia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Potter tidak terlalu memikirkannya. Dia berdiri, mencoba yang terbaik, dan mulai menyeret tubuh itu ke tanah menuju tempat yang sepi. Waktu berlalu setiap detik, butuh waktu 40 menit penuh. Porter hampir menghabiskan seluruh tenaganya dan akhirnya menumpuk mayat-mayat itu di sudut satu sisi. Namun kini ruangan itu dipenuhi bau darah yang menyengat. Bersambung.